ini juga banyak yang ditanyakan orang. Jadi coach itu apa sih gitu ya? Betul. Jadi coach itu secara umum itu profesi. Nah, jadi salah satu tugas coach adalah menghebatkan coachingnya. Coach Eri akhirnya datang juga ke studio kita. Selamat datang Coach Eri. Ya, terima kasih Kang Ridwan, senang banget. Saya tuh cari jadwal Coach Eri itu udah dari awal ya. Kebetulan kayaknya lagi banyak yang booking untuk acara meeting tahunan ya. Iya, betul. Jadi di November, Desember ini bahkan sampai Januari ya, itu banyak banget yang minta kita dampingi gitu. Iya. Coach, buat teman-teman nih yang belum tahu Coach Eri itu siapa sih? Oke. Terima kasih Kang Ridwan. Nah, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih nih Kang Ridwan karena diberikan kesempatan untuk diundang ke sini ya untuk berbagi, mungkin juga ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Amin. Nah, izin memperkenalkan diri ya. Jadi kalau saya di publik itu termasuk di sosial media saya selalu memperkenalkan bahwa saya adalah seorang impactful business dan leadership coach. Impactful business and leadership coach. Karena klien-klien saya itu para business owner dan para leader, Kang Ridwan. Nah, dalam pendampingan saya sebagai seorang coach, maka saya mencoba untuk memberikan dampak nyata ya. Maka di depannya ada impactful business dan leadership coach. Jadi saya banyak mendampingi para business owner maupun para leader bagaimana mereka bisa bertransformasi secara pribadi maupun secara organisasi. Nah, gitu ceritanya. Panjang lebar ya. Iya. Jadi baik pribadi ataupun bisnis itu bisa ya, Coach. Betul. Kalau coach itu apa sih? Kan banyak mungkin orang yang belum tahu dan mungkin banyak yang tanda kutip bisa jadi salah kaprah ya dengan istilah coach. Apa sih bedanya kayak coach, konsultan, mentor mungkin coach? Itu apa bedanya, Coach? Wah, ini pertanyaan yang keren ya, Kang Ridwan. Masih. Nah, ini juga banyak yang ditanyakan orang. Jadi coach itu apa sih gitu ya? Jadi coach itu secara umum itu profesi. Jadi coach adalah profesi, sama seperti dokter, sama seperti lawyer, sama seperti dosen. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang coach? Mereka melakukan coaching tentu saja ya, melakukan coaching. Nah, sekarang definisi coaching ini kebetulan saya aktif di ICF ya, jadi International Coaching Federation di Indonesia gitu ya. Itu ya. Di dunia, tapi di Indonesia juga ada dan kebetulan saya jadi salah satu direktur di ICF untuk Jakarta, untuk Indonesia. Definisi coaching adalah nomor satu itu tentang partnering, tentang bagaimana kita bermitra dengan klien-klien kita. Jadi coaching itu adalah tentang kemitraan antara coach dan coachee. Jadi kita tidak dalam posisi yang lebih tinggi, lebih hebat gitu, enggak, tapi justru kita bermitra, mendampingi. Nah, kalau konsultan itu beda. Kalau konsultan itu justru dia memang lebih expert di bidangnya. Jadi kalau dia konsultan digital, maka dia harus expert di digital dan dia memberikan konsultasi, memberikan solusi. Nah, itu kalau untuk konsultan. Sementara kalau mentor itu orang yang punya pengalaman ya, dia expert di bidang tertentu sehingga dia mentor dan dia mementoring, dia sharing knowledge, dia sharing experience ya di bidang tertentu. Kalau coach ini profesi. Jadi dia itu sama seperti dokter. Kalau dia jadi dokter jantung, artinya dia nggak harus pernah sakit jantung gitu ya. Jadi kalau dia jadi dokter kandungan, ya dia juga nggak harus pernah mengandung gitu. Nah, jadi kebetulan saya sebagai seorang coach untuk bisnis dan leadership, saya banyak mendampingi para business owner macam-macam ya. Ada bisnisnya F&B, ada manufacturer, ada e-commerce, ada di bidang edukasi ya. Walaupun di semua bidang-bidang itu saya belum pernah ya, belum ada experience, tetapi kita punya platform, punya tools
yang kita bisa gunakan dalam pendampingan terhadap mereka sehingga mereka bisa bertumbuh secara pribadi maupun secara organisasi. Nah, itulah Kang Ridwan. Wih, ya. Jadi kalau kita mau jadi coach, berarti nggak harus ngalamin sakit kayak tadi dokter sakit jantung dulu gitu ya. Jadi artinya kalau kita mau jadi coach, kita kadang nggak perlu paham tentang basisnya itu ya. Betul. Karena kita bisa belajar dengan pola ya. Iya betul. Saya muridnya Coach Eri juga ya. Saya pernah belajar sertifikasi ya. Coach Eri ngajar sertifikasi tentang coaching juga ya? Iya betul. Kita juga ada program sertifikasi coaching, Kang Ridwan. Jadi selain saya juga sebagai coach, kami juga punya coaching school ya, untuk teman-teman yang mau belajar tentang bagaimana melakukan sebuah sesi coaching untuk live, untuk performance, untuk eksekutif, dan bahkan untuk business coaching. Ya, dan so far kita satu-satunya yang konsisten, Kang Ridwan, untuk menyelenggarakan program sertifikasi coaching terapan ya paling lengkap di Indonesia hari ini. Applied ya maksudnya. Applied coaching. Betul. Jadi maksudnya jangan sampai kita belajar coaching tapi nggak bisa dipakai. Yes. Ini lebih disesuaikan bahwa memang ini bisa diaplikasikan langsung lah gitu ya. Betul. Nah, seperti itu, Kang Ridwan. Karena kan ibaratnya kalau kita jadi dokter, ini kita ngomongin profesi kayak dokter betul. Ya. Jadi kita mau jadi dokter spesialis apa? Kita mau jadi coach spesialis untuk apa? Sebagai performance coach, jadi untuk kinerja, atau kita mau jadi life coach, bagaimana kita mendampingi klien kita supaya punya kehidupan yang lebih baik lagi, atau executive coach, atau business coach ya seperti saya, Kang Ridwan. Seperti itu, Kang Ridwan. Oh, jadi nanti ada beberapa jenis sertifikasi ya yang bisa dipilih ya gitu sesuai kebutuhan. Nah, detailnya ya ini boleh jualan sedikit. Boleh, ya, boleh. Boleh. Ya, bisa dilihat di sertifikasicoaching.com. Sertifikasi coaching ya, atau bisa cek IG Coach Eri juga ya? Ya, betul. Saya di coach.eri. Bisa di searching juga. Coach.eri ya di Instagramnya ya? Ya, nanti dimunculin di pop up nanti. Coach.eri ataupun sertifikasicoaching.com. Oke, mantap. Nah, ini emang dari kemarin tuh saya pengen ngundang Coach Eri nih karena memang ini adalah tamu pertama di bidang ini. Siapa tahu misalnya ada penonton nih atau teman-teman yang pengen penasaran ingin belajar menjadi seorang coach seperti apa. Termasuk saya izin nanti gali ini perjalanan Coach Eri jadi seperti ini bagaimana gitu kan. Nah, kalau Coach Eri sekarang kesibukannya selain tadi ya, berarti kan tadi udah di-spill nih. Coach Eri ini kesibukannya itu selain meng-coaching juga membuka sertifikasi. Selain itu ada lagi Coach kesibukannya. Jadi kita juga melakukan public training ya. Jadi ada public training, ada public workshop ya. Juga kita ada in-house ke korporasi, ke SME ya. Jadi ya banyak banget Kang Ridwan. Jadi ya cukup padat ya karena memang kebetulan saya aktif. Jadi sebelumnya awal-awal tuh saya aktif di dunia training. Jadi saya banyak memberikan training-training. Kemudian dari 2008 sampai 2012 itu aktif di dunia mentoring. Jadi banyak mementoring para pebisnis begitu. Kemudian dari 2012 sampai hari ini saya belajar coaching. Jadi sekarang juga membekali dengan coaching. Jadi karena sekarang coaching lebih banyak digunakan pendekatannya, jadi sekarang ya banyak menggunakan pendekatan coaching. Tetapi secara umum ya kalau kita ngomong people development ya, people growth gitu ya, sesuai dengan ini ya konsep dari podcastnya Kang Ridwan nih tentang people development ya. Jadi kalau kita bicara people development tuh pendekatannya bisa training, bisa mentoring, bisa coaching. Nah, sehingga ya alhamdulillah 3 dunia ini yang betul-betul saya pelajari dari awal, training dulu, kemudian mentoring, dan hari ini lebih banyak dengan pendekatan coaching. Nah, ini lanjut aja ke pertanyaan itu. Saya penasaran ya, ini kan Coach Eri ini kalau orang yang kenal terutama ya, ini kan coach yang hebat. Amin. Orang amazed lah termasuk saya dengan Coach Eri.
Tapi saya penasaran, perjalanan jadi bisa seperti ini tuh seperti apa sih Coach? Orang mungkin nggak tahu ya, termasuk saya juga nggak banyak tahu ya terkait perjalanan Coach Eri. Karena nggak tiba-tiba jadi Coach Eri kan, kan? Betul. Entah training apa dulu, atau misalnya pernah kerja profesional di mana. Boleh cerita Coach. Waduh, Kang Ridwan, ini pertanyaan yang sebenarnya untold story. Ini pertanyaan yang nanti jawabannya yang belum pernah saya ungkapkan ke publik. Belum pernah ya. Dan spesial hanya ada di podcastnya Kang Ridwan Official ya. Oke, jadi saya pertama kali itu aktif di dunia profesional Kang Ridwan ya. Jadi saya begitu lulus kuliah, saya bekerja di perusahaan lokal 1 tahun, kemudian bekerja di multinational company ya, perusahaan Amerika 1 tahun, kemudian 11 tahun saya bekerja di multinational company di perusahaan Jerman ya. Jadi cukup lama lah bekerja sebagai seorang profesional. Jadi ngerasain dunia korporasi, dunia pakai dasi, dunia di kantor yang tinggi ya. Jadi kalau ke kantor harus mencet lift ya. Kemudian dunia di mana ya banyak orang bule dan sebagainya ya itu. Jadi saya selama sebelum jadi coach saya aktif di dunia profesional. Jadi betul-betul saya bekerja local company maupun di multinational company. Seperti itu Kang Ridwan. Lalu selanjutnya saya memutuskan untuk berbisnis ya. Jadi ada beberapa bisnis yang pernah saya jalankan ya. Dulu pernah F&B juga pernah ya. Kemudian bisnis teknologi. Makanya masuk TDA di situ ya. Yes. betul. Teknologi juga pernah, kemudian fashion juga pernah. Jadi ya sudah pernah juga beberapa kali di dunia bisnis ya. Nah kemudian dari perjalanan ini kemudian saya menemukan calling. Kalau kata anak sekarang tuh calling, Kang Ridwan. Panggilan maksudnya. Panggilan. Jadi callingnya itu ternyata saya ini sangat-sangat cukup kuat ya dalam melakukan persuasif ya. Jadi punya kemampuan di situ dan banyak orang kemudian ketika ngobrol seperti ini dengan saya itu mereka itu kayak tiba-tiba merasa dapat inspirasi, dapat aha dan sebagainya begitu. Jadi banyak teman saya mengatakan mereka tuh betah kalau ngobrol sama saya, ngobrol lama-lama itu betah gitu kayak Ridwan. Nah dari situlah kemudian saya aktif di dunia training, aktif di dunia mentoring, kemudian aktif di dunia coaching. Sampai hari ini Kang Ridwan. Oh jadi dari calling itu ternyata baru masuklah ke dunia training, mentoring dan coaching. Betul sekali. Berarti Coach Eri ini nggak tiba-tiba jadi coach ya? Maksudnya ini ada proses. Bahkan pengalaman di bidang profesional juga ya. Profesional, kemudian bisnis, ya, kemudian sekarang sebagai betul-betul profesional coach. Ya, jadi sekarang fokus di situ aja nggak kemana-mana ya. Coach Eri ini aslinya ini ya sebenarnya introvert ya. Iya. Nah ini yang banyak orang nggak tahu kayak Ridwan. Jadi banyak orang melihat bahwa saya ini orangnya ekstrovert. Saya sangat-sangat introvert Kang Ridwan. Sangat-sangat introvert. Sangat introvert. Jadi kalau ditanya, saya bisa ngomong banyak. Tetapi kalau saya masuk di dalam lingkungan yang asing, yang saya nggak kenal, jadi kalau saya nggak kenal Kang Ridwan gitu, terus saya ketemu gitu, saya nggak berani negur juga tuh. Jadi dan kalau dalam lingkungan yang banyak orang, bahkan saya cenderung diam. Saya diam, nggak banyak bicara. Kecuali ditanya dan kecuali pegang mic baru bisa bicara. Jadi kalau dikasih mic baru ngomong. Kalau gak dikasih mic diem aja. Diem aja. Iya. Saya banyak dengar cerita tentang Coach Eri kalau soal itu ya. Karena kita tetanggaan. Oke, siap. Cuman saya tahu nih jadwal Coach Eri dari kemarin mau dipanggil ke sini susah banget gitu kan. Iya. Alhamdulillah hari ini bisa ya. Alhamdulillah. Jadi ini kemarin juga baru pulang dari Bangka Belitung ya.
Jadi malam tadi ya? Iya, jadi menemani teman-teman entrepreneur di sana gitu, sebelumnya ke Medan, sebelumnya ke Cilegon, jadi wah muter-muter ke Bandung dan sebagainya. Jadi ya alhamdulillah lah, Kang Ridwan. Alhamdulillah padat ya. Alhamdulillah padat ya. Tapi kalau untuk Kang Ridwan selalu spesial lah ya. Selalu ada waktu untuk Kang Ridwan ya. Makasih banyak Coach Cherry. Coach, ini perjalanan karir ini kan kalau dilihat kan dari profesional ke bisnis, tadi sempat di trainer kan gitu ya, bahkan sekarang fokus di profesional coach ya. Itu keluarga gimana tuh perjalanannya kan? Naik turun itu kan sepertinya atau gimana? Atau naik terus nih jadinya? Alhamdulillah. Jadi di antara profesi itu semua, satu hal yang paling mendukung itu justru ketika sekarang, Kang Ridwan. Dari semua profesi? Dari semua profesi, saya sebagai profesional di kantor, di perusahaan, kemudian saya melakukan bisnis dan sebagainya, kemudian sekarang sebagai profesional coach, juga tetap melakukan bisnis ya, karena saya ada lembaga coaching dan sebagainya. Tapi hari ini, saat-saat ini adalah termasuk yang keluarga paling mendukung. Jadi mereka ya sangat-sangat support sekali, luar biasa, dan satu hal yang paling saya syukuri adalah salah satunya adalah itu kan, gitu. Keluarga yang sangat-sangat mendukung. Gitu. Terutama siapa? Terutama istri ya? Terutama anak-anak saya. Balita ya, balita. Ya. Dicolek nih balita. Dicolek. Dan saya senang juga saya masih ada ibu mertua juga bersama saya juga. Ini saya senang ya ada keluarga di rumah, jadi tenang juga kemudian. Iya. Oh, jadi dari semua profesi ini justru yang paling keluarga itu paling support ya. Paling support ya. Dari dulu tentu saja mereka sangat support ya menurut saya, tapi ya semakin kesini mereka sangat-sangat semakin support ya. Gitu. Pagi sekarang kan mungkin dari segi waktu lebih mudah mengelolanya ya. Iya, betul. Daripada kalau dulu kan mungkin 9 to 5 9 to 5 9 to 5 ya. 9 to 5 ya. Aslinya mah nggak 9 to 5, lebih dari itu tentu saja ya. Iya. Kalau sekarang kadang-kadang bukan 9 to 5 ya, kadang-kadang kadang-kadang jadwalnya macam-macam, tapi lumayan masih bisa manage sendiri. Itu yang lebih enak sih sebenarnya. Ya emang kadang kalau lagi jam kerja gitu beda kan mengelolanya. Ada plus minusnya lah soal itu ya. Plus minusnya. Coach, pengalaman terbaiknya apa selama coaching? Nah, ini menarik ya. Buat saya pengalaman terbaik itu adalah ketika klien itu goalnya tercapai. Itu menurut saya reward yang priceless, yang tidak bisa digambarkan dengan apapun ya, Kang Ridwan. Karena sebagai seorang coach, keberhasilan itu bukan kemampuan kita melakukan coaching, tapi keberhasilan adalah bagaimana kita mendampingi klien kita untuk bertumbuh. Jadi justru disitulah ketika klien secara omset naik, secara profit naik, secara tim naik, lebih banyak waktu dan sebagainya, itu luar biasa gitu. Padahal dalam sebuah sesi coaching, nah ini rahasianya nih Kang Ridwan. Yang hebat itu bukan coachnya loh Kang Ridwan. Yang hebat bukan coachnya? Yang hebat bukan coachnya. Yang hebat adalah coachinya. Nah, jadi salah satu tugas coach adalah menghebatkan coachinya. Jadi sebenarnya coachnya nggak hebat ya? Sebenarnya coachnya nggak hebat loh. Tapi coachinya yang hebat. Jadi sebuah sesi coaching itu akan berhasil kalau si coachee kemudian unlock the potential ya, potensinya terbuka ya, unleash the power ya, dia mengeluarkan kemampuan ya terbaiknya dia. Nah justru disitulah the real coaching itu ya di situ sebenarnya, membuka potensi, membuka pemberdayaan daripada coachee. Jadi ketika coachee merasa kok saya di coaching saya merasa lebih hebat ya sekarang, saya lebih percaya diri ya. Saya lebih yakin lah, disitulah itu yang luar biasa. Dan momen terbaik itu kalau terutama karena klien saya business owner dan leader, karena mereka ini adalah penentu
nasib orang-orang di sekitarnya ya. Jadi saya kalau meng-coaching satu business owner, kalau timnya ada 10, timnya ada 300 kayak Kang Ridwan ini ya misalkan. Ya, timnya kalau leader ada yang 1000, ada yang 10.000 dan sebagainya. Begitu para business owner, para leader ini bertumbuh, maka kemudian ini juga akan memberikan dampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Ke timnya, ke perusahaannya, ke customer-nya. Nah, disitulah adalah momen-momen yang sangat membanggakan, momen-momen sangat membahagiakan, Kang Ridwan. Jadi si kliennya mendapatkan keluarlah potensial yang terbaiknya ya. Bahkan ada action plan kan setelah itu ya. Betul. Jadi dalam sebuah sesi coaching yang terpenting adalah bagaimana setelah itu mereka moving forward ya. Apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dan kita akan tracking itu. Kita mendampingi bukan hanya pada waktu sesi coaching, tapi juga di luar sesi coaching ya. Jadi melakukan tracking ya, seperti itu Kang Ridwan. Ya, jadi memang kan kadang terkait ini itu kan kalau misalnya kita di coaching itu kan setelahnya itu mendapatkan sesuatu ya, itu yang terpenting ya. Daripada bukan coachnya kan, yang penting tuh coachingnya. Tapi yang penting adalah coachingnya. Nah kadang kita nggak sadar bahwa kita tuh hebat ya. Betul. Ya, makanya yang menarik begini Kang Ridwan. Di dunia ini banyak pebisnis yang hebat. Banyak politikus yang hebat. Banyak orang-orang artis yang hebat-hebat. Nah, yang rahasia yang orang lain nggak tahu adalah mereka orang-orang hebat ini selalu ada coach di sampingnya yang mendampingi dia ketika mendapatkan tantangan, mendapatkan challenge untuk mencapai goal dan sebagainya. Jadi orang-orang hebat ini juga didampingi oleh coach-coach yang siap untuk menghebatkan orang-orang ini. Ya mungkin orang nggak tahu ya bahwa kayak CEO dipikir ya ini hebat aja biasa. Padahal di baliknya biasanya ada coach-coachnya juga ya. Personal coach ya dibilangnya itu ya. Ada personal coach ya. Bahkan contohnya nggak usah jauh-jauh Kang Ridwan. Contohnya itu ada namanya Kang Ridwan itu. Ya. Ini coachnya beliau teman-teman ya. Ini ya coachnya beliau ini bukan hanya saya ya. Coachnya beliau ini lebih dari satu ya. Bukan hanya yang dalam negeri ya. Teman-teman boleh cari coach-coach yang hebat itu sudah pernah meng-coach beliau ya. Juga bahkan coach dari luar negeri ya. Ini hebatnya Kang Ridwan ini ya di sini ya. Makanya Kang Ridwan bisa sehebat ini karena Kang Ridwan ini banyak didampingi oleh coach-coach yang siap menghebatkan Kang Ridwan. Ya. Alhamdulillah. Ya, walaupun bahasa Inggrisnya terbata-bata ya. Iya. Yang penting beraninya dulu. Iya, beraninya dulu, nekat gitu. Coach, terkait perjalanan Coach Eri sampai seperti di titik yang sekarang. Ini kan tadi sempat dibilang kan, saya punya kemampuan persuasif yang bagus seperti itu. Yang mana itu yang lain pun seorang coach itu kan sama juga belajar, semuanya juga belajar. Tapi kok kadang hasilnya beda-beda gitu. Nah, bagaimana coach kok bisa menjadi seperti Coach Eri? Iya. Nah, ini saya izin flashback ke belakang nih, Kang Ridwan. Karena begitu saya dapat pertanyaan ini tiba-tiba saya oh ya, apa yang saya lakukan ya? Gitu. Jadi saya itu dulu dari kecil, Kang Ridwan, punten ini, saya tuh sangat-sangat kutu buku gitu. Jadi saya banyak baca buku ya. Jadi kalau dulu itu saya sekolahnya siang gitu ya, sekolahnya siang, maka saya pagi itu pergi ke perpustakaan. Baik itu perpustakaan sekolah maupun perpustakaan di luar sekolah. Bahkan ada satu perpustakaan di Kota Bogor ya, pada waktu saya di Bogor, bukan perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, itu hampir setiap hari saya kunjungi Kang Ridwan. Bayangkan. Hampir setiap hari? Hampir setiap hari. Bosan berarti lihat Coach Eri itu kayaknya. Dan itu buku apa saja ya saya baca ya. Buku tentang budaya, tentang politik, tentang ekonomi, semua buku saya baca. Padahal waktu itu sekolah ya, jadi apa ya gunanya baca buku? Ya saya nggak tahu, tapi saya hanya baca gitu. Jadi kalau sekolahnya siang, saya jam 9 tuh udah berangkat, jam 10 baca buku, sampai jam 12 nanti baru
sekolah. Kalau sekolahnya pagi sampai siang, selesai, lalu pulang dari situ saya pergi ke perpustakaan. Saya baca buku. Ya, dulu ada mall juga sering ke toko buku, baca buku dan sebagainya. Setelah punya duit ya, udah mulai bisa beli buku sendiri, kemudian ya baca buku. Nah, saya melihat kemungkinan ya dari situ, ketika orang ngobrol gitu, itu mungkin di otak saya, mungkin di hipokampus saya itu udah banyak memori yang tersimpan, sehingga orang kalau mau ngomong apa aja itu saya nyambung gitu. Jadi banyak sekali teman-teman saya mengatakan, Ri, kok kamu kok ngobrol sama siapa aja nyambung. Bahkan orang yang lebih tua, orang yang lebih senior, jabatan dan sebagainya, itu saya bisa nggak nyambung ngomongnya. Karena ya referensi saya cukup banyak gitu. Dan itu terbawa juga sampai hari ini. Ya. Kalau hari ini saya udah nggak terlalu banyak baca buku, Kang Ridwan. Tetapi hari ini karena dari podcast seperti ini ya, sehingga saya lebih banyak lihat YouTube hari ini, lihat video-video dari TED misalkan, ya TED Talk ya. Kemudian ya dari sosial media dan sebagainya, ya follow orang-orang hebat dan sebagainya. Nah, dari situ sebenarnya justru itu yang paling penting menurut saya, Kang Ridwan. Sekarang? Ya, sekarang. Jadi bukan kita dari training yang formal, dari program yang formal, tentu saja itu sangat-sangat penting. Tetapi ada yang lebih penting lagi adalah kayak bagaimana kita memberikan nutrisi kepada kita, sehingga kita bisa bertumbuh, terutama dari mindset ya, dari pola pikir kita. Karena dari pola pikir inilah sebenarnya nasib kita itu bisa ditentukan. Nah itu. Ya. Jadi tadi kata Coach Eri kan dengan adanya menutrisi kepala kita ya, jadi update informasi ya seperti itu. Karena memang sekarang ini dunia digital kan, informasi dari mana-mana banyak, mudah sekali kita kalau mau belajar juga ya seperti itu. Sekarang itu sangat-sangat terbuka sekali informasi untuk kita bisa belajar dari siapapun, dari orang-orang hebat itu, mereka semua bikin konten hari ini, sehingga kesempatan kita untuk bisa belajar kepada siapapun itu sekarang sangat-sangat terbuka ya. Bahkan Kang Ridwan ini ada quote yang bagus banget nih Kang Ridwan nih ya. Change your thought ya. Ya, rubahlah cara berpikir Anda, rubahlah berpikir Anda, maka akan change your life ya. Ini wah, ini keren banget nih ya. Teman-teman yang udah nyiapin ini bagus banget ya. Dan ya, saya yakin podcast ini juga akan banyak merubah cara berpikir orang, Kang Ridwan. Amin. Sehingga dari podcast ini juga bisa banyak menginspirasi orang untuk bisa merubah hidupnya. Wah, saya pengen tokoh ini nih yang diundang sama Kang Ridwan ya. Kang Ridwan tiap hari mengundang tokoh-tokoh besar, bagaimana mereka bisa bertumbuh secara pribadi dan memberikan dampak kepada orang banyak. Itu luar biasa kan. Ya, siap. Makasih Coach. Jadi memang podcast ini kan dibuat berharap bahwa ini bisa ngebantu ya teman-teman yang memang ingin tumbuh seperti idolanya misalnya, ingin menjadi seorang Coach Eri itu seperti apa sih, kan gitu ya, ingin kemarin pernah ada yang diundang menjadi artis misalnya atau komika, ini perjalanan mereka pribadi seperti apa gitu. Artinya teman-teman yang lain kalau pengen belajar, salah satunya tinggal nyontek kan gitu, nyontek caranya kan gitu. Jadi kalau hari ini siapa yang mau jadi coach ya? Ya. Ini menarik ya Coach, tadi bicara sekolah formal ya. Jadi emang sekolah formal ini nggak boleh dilupakan juga ya, artinya ya. Tetap itu on track, tapi kita perlu belajar juga dari sekolah non formal. Betul. Baik itu dari training, workshop ya, termasuk yang Coach Eri jalankan kan itu ya. Iya, betul. Karena itu menambah pikiran dan wawasan kita juga kan ya. Betul. Tentu saja sekolah formal itu sangat-sangat penting ya. Saya juga boleh cerita nih Kang Ridwan. Saya begitu lulus SMA juga saya kuliah ya, belajar di informatika komputer di IPB University ya. Jadi saya ini ahli komputer, Kang Ridwan. Aslinya komputer. Saya ahli komputer ya. Jadi
dulu programmer, sistem analis dan sebagainya gitu. Jadi itu background pendidikan saya ya. Nah tetapi setelah itu saya nggak berhenti. Saya juga belajar tentang business administration pada waktu itu. Ya belajar di salah satu sekolah ya saya belajar tentang bagaimana untuk business administration dan sebagainya gitu. Dan bahkan nih Kang Ridwan ini juga yang saya tidak pernah Untold Story. Untold Story. Saya banyak saya belajar ya dan mengeluarkan biaya yang cukup lumayan ya. Saya kuliah di Jakarta waktu itu. Kuliahnya memang ada malam karena ini program khusus untuk para eksekutif gitu. Kita belajarnya di hotel yang sekarang itu udah jadi tempat yang luar biasa ya. Saya waktu itu ambil program MBA sebenarnya ya. Dan saya berhasil menyelesaikan program MBA, tetapi saya tidak mengambil ijazahnya. Ya. Jadi selesai kuliahnya. Selesai kuliahnya. Tapi ijazah nggak diambil. Tapi ijazah nggak diambil ya. Bukan karena nggak bayar dan sebagainya. Tapi memang buat saya lebih senang karena saya dapat pembelajarannya itu. Dulu dosen-dosennya juga sebagian dari Harvard dan sebagainya. Jadi saya belajar dari mereka gitu. Jadi menurut saya ilmunya itu jauh lebih penting gitu. Ilmu itu jauh lebih penting dan pada waktu itu saya sebagai profesional. Saya bekerja di sebuah IT company. Tapi saya sudah belajar MBA. Dan saya nggak tahu bahwa itu akan saya pakai buat apa, saya nggak tahu. Tapi karena saya suka belajar, ya saya belajar aja begitu. Jadi ini juga yang nggak banyak orang tahu. Kemudian kayak itu, jadi ya itu menurut saya yang penting kita belajar, kita dapat sesuatu dari situ. Thought kita ini, pola pikir, cara berpikir kita, karena ini yang akan merubah nasib hidup kita. Iya, betul Coach. Karena memang kalau kita ingin jadi orang hebat, kita perlu tetap belajar ya. Iya. Dan orang nggak tahu ya Coach Ari itu ternyata selalu belajar gitu ya. Tapi ada yang lebih hebat daripada saya loh Kak. Yeah. Kalau ngomongin belajar teman-teman, ini Kang Ridwan ya. Belajarnya jauh lebih lengkap dibandingkan saya ya. Jadi teman-teman tolong sebutkan ya nama training, nama workshop di Indonesia. Alul workshop kan? Ya, Alul workshop. Yang Kang Ridwan belum pernah ikut tuh, ya hampir nggak ada, semuanya diikutin ya. Banyak yang sampai training atau workshop yang fotografi ikut pakai iPhone dan sebagainya ya, termasuk kebugaran, bahkan ambil sertifikasi kebugaran. Ini bukan hanya tentang bisnis, bukan hanya tentang leadership, bukan hanya tentang coaching. Ini ya, jadi Kang Ridwan ini kalau belajarnya jauh lebih banyak daripada saya teman-teman. Belajarnya, tapi prakteknya mungkin. Saya prakteknya bikin makanan aja. Ini kayak ini nih Coach. Wah, dicoba dulu nih sambil tes makanan nih. Ini salad nih Coach. Kalau yang saya ini puding ya. Puding. Saladiva dia. Ini baru ada di Bogor nih Coach. Oh iya. Kasih dulu Coach. Bisa bukanya Coach? Iya. Bisa. Awas tumpah Coach. Penuh soalnya. Nah, itu kejunya banyak ya Coach. Iya. Saladiva ya teman-teman. Wah. Saladiva. Wah. Jadi boleh dimakan nih? Boleh Coach. Santai aja Coach. Oh, jadi banyak adult story ya tadi yang yang diceritain ya. Yang sebelumnya memang belum pernah ceritain ke siapa-siapa Coach. Makan dulu dikit.
Nanti dibungkusin Coach, senang kalau belum habis. Masih ada, tenang dibungkusin. Oh iya. Tadi di rumah juga udah dibawain. Oh. Gimana rasanya Coach? Aman? Kebetulan saya suka salad. Dan ini termasuk salad yang enak. Wah, siap. Mantap. Mudah-mudahan ya Coach. Amin. Kita sambil lanjut lagi. Coach punya rutinitas Coach yang sering dilakukan, karena biasanya orang hebat itu kan punya habit ya. Rutinitas yang bisa mensupport pencapaian sekarang Coach. Iya, betul. Terutama yang nggak biasa Coach. Iya. Nah, saya itu ada rutinitas yang terutama setiap pagi ya. Setiap pagi Coach. Setiap pagi ini saya lakukan. Yaitu ya setelah bangun tidur ya, yang sering saya lakukan adalah salah satunya ya, bangun tidur, ibadah dan sebagainya. Salah satunya lagi-lagi saya ini lihat video-video pembelajaran. Oh, suka lihat video pembelajaran di pagi hari Coach? Ya, jadi setiap pagi itu hampir yang sering saya lakukan adalah saya selalu melihat video-video pembelajaran. Bahkan ketika saya punya waktu yang lebih dari cukup, Kang Ridwan, biasanya saya treadmill. Dan treadmill tuh di depan treadmill saya itu ada laptop, kemudian tersambung dengan headphone saya, dan saya sambil treadmill tuh saya sambil belajar, sambil lihat video gitu. Masya Allah, jadi luar biasa. Ya itu salah satu rutin yang pagi ya, kalau pagi yang saya lakukan seperti itu. Oh, jadi setiap pagi kau cari belajar ya, intinya belajar. Ya, belajar. Kadang olahraga biar efektif, belajar juga gitu. Iya. Ya. Sama dong sama saya ya. Saya juga tiap pagi subuh biasa meditasi, sholat subuh, melakukan aktivitas-aktivitas. Bahkan yang terbaru nih Coach, saya lagi mendalami ice bath. Nah, sebelum ice bath ini ya. Oh, sama ya? Saya berendam air es, Coach. Ya nanti itu kita cerita ya di cerita lain. Wah, luar biasa itu. Coach, tapi saya dengar Coach cari malam juga masih punya kebiasaan rutin juga ya? Ya. Dapat inspirasinya justru malam ya? Coach cari tuh orang pagi, orang malam sih sebenarnya. Ya, sebenarnya saya itu aslinya tuh orang malam. Aslinya orang malam? Aslinya orang malam. Jadi bangun pagi itu buat saya itu tantangan luar biasa. Sebenarnya. Ya. Jadi dulu-dulu saya nggak rajin untuk bangun pagi, tetapi ketika saya berkomitmen untuk jadi coach, kemudian ini menjadi rutinitas untuk saya selalu untuk bisa bangun pagi gitu. Nah, nature-nya saya orang malam. Orang malam itu artinya dapat inspirasinya itu justru di malam hari. Dapat inspirasi. Ting ting gitu. Betul. Jadi makanya itu Kang Ridwan, kadang-kadang saya membuat model ya. Hari ini saya sudah menciptakan setidak-tidaknya 3 model, Kang Ridwan. Model apa tuh, Nek? Ya. Yang pertama adalah growth business model. Growth business model itu create sendiri? Iya, itu saya ciptakan sendiri dari pengalaman maupun dari knowledge yang saya punyai. Ya, growth business model. Ini adalah sebuah model bagaimana bisa menggunakan model ini untuk menumbuhkan sebuah bisnis dalam kondisi apapun. Ya, jadi model ini sudah proven kita gunakan sebelum terjadi pandemi, pada saat terjadi pandemi sampai hari ini. Ya, namanya growth business model. Ini untuk para business owner. Kemudian saya menciptakan juga orbit coaching model. Orbit coaching model. Ya, ini adalah sebuah model untuk melakukan sebuah sesi coaching yang membahagiakan dan memberdayakan. Ya, jadi bagaimana coachingnya
supaya lebih berdampak karena orbit ya, mengorbitkan klien kita, coach kita gitu ya, dengan menggunakan pendekatan orbit coaching model. Dan saya juga menciptakan execution game canvas. Karena banyak business owner, para leader, dia punya plan, punya rencana-rencana yang bagus-bagus banget, punya strategi yang bagus-bagus banget, tetapi sangat-sangat lemah di eksekusi. Maka kemudian saya menciptakan execution game canvas. Dan ini banyak meningkatkan success rate daripada klien-klien saya ketika menggunakan execution game canvas. Ini bukan hanya digunakan di industri perusahaan-perusahaan kecil, tapi di korporasi besar sekalipun itu juga digunakan. Jadi per hari ini Kang Ridwan, saya sudah menciptakan growth business model, orbit coaching model, dan execution game canvas. Dan alhamdulillah ketiga-tiganya ini sudah diakui negara. Karena sudah terdaftar di HAKI. Oh, sudah dihakikan. Sudah dihakikan, sehingga saya ini bagian daripada kontribusi saya untuk negara ini, untuk dunia ini, ya semoga bermanfaat dengan model-model yang saya ciptakan. Dan ini diciptakannya malam hari gitu? Ya, kebanyakan inspirasinya di malam hari. Jadi kadang-kadang ya tidur gitu ya, rebahan, terus itu tapi matanya terbuka tuh ya. Nah itu terus akhirnya dapat ide, ya udah kebangun, terus udah langsung nulis dan sebagainya, langsung konsep dan sebagainya. Dan ya ide itu ya banyak sekali tercipta ya ketika memang kita dalam keadaan tenang ya. Salah satunya di malam hari. Nah itu sih Kang Ridwan. Dan Coach Heri ini ya memang seringnya dapat inspirasi di malam hari tadi ya. Iya. Tiba-tiba karena lagi mikir fokus gitu ya, Coach, tiba-tiba muncul ide itu bertebaran ya. Bertebaran. Gitu. Karena ada juga kan orang yang memang justru orang pagi ya. Saya orang pagi, jadi justru ide-ide itu muncul di pagi hari, energinya di pagi hari, semangat pagi hari. Kalau malam udah ngantuk gitu. Udah ngantuk ya. Kalau Coach Heri justru malam masih meletet gitu ya. Saya malam juga masih kuat ya. Tapi nggak seperti dulu ya Kang Ridwan. Kalau dulu mau jam berapapun siap gitu. Ya sekarang udah agak usia jadi udah mulai bergeser juga. Oh, nggak terlalu malam sekarang berarti. Nggak terlalu malam, terus pagi juga masih juga tetap dapat inspirasi ya juga. Saya rasa juga termasuk pagi juga waktu yang tepat ya. Kadang-kadang saya sebagai trainer, sebagai coach gitu, kadang-kadang kita juga perlu membuat modul-modul itu ketika pagi juga itu bisa meluncur dengan cepat gitu ya. Ide-ide 2 jam, 3 jam itu nggak kerasa kadang-kadang gitu. Nah itu seru lah gitu. Ya, kalau saya sih senengnya dapat ide itu pagi, semangat pagi gitu. Tapi emang beda-beda ya karakter orang. Betul, karakter orang beda-beda. Tapi sekarang mungkin seiring usia ya Coach mulai menyesuaikan. Sekarang ikut pagi juga sekarang. Alhamdulillah ya. Nah, Coach, selanjutnya Coach. Coach itu kan seorang coach ya. Punya coach lagi nggak sih? Iya, betul. Jadi saya juga punya seorang coach ya. Punya seorang coach ya? Seorang coach. Jadi setiap awal bulan tuh saya ketemu dengan coach saya. Jadi kebetulan kita 1 bulan sekali dan biasanya pagi jam 7 gitu. Sekarang jauh lebih enak karena via Zoom ya. Jadi seorang coach pun juga punya coach dan juga berbayar ya. Jadi berbayar ya. Saya punya coach yang berbayar. Saya juga punya coach body coach ya. Kita saling mengcoaching dan sebagainya. Itu juga ada ya. Jadi betul Kang Ridwan. Jadi bahkan seorang coach juga punya coach. Ya karena kalau kita nggak di stretch sama orang lain, kadang kita nggak sadar ya. Betul. Terlalu di dunia zona nyaman kita gitu kan. Tidak ada yang mengingatkan untuk mengukur ya kan produktivitas diri sendiri ya. Betul. Kalau bisnis kan adalah terpisah. Tapi ini kita ngomongin personal ya Coach ya. Betul. Jadi coaching itu yang menarik kan kita juga bisa mengeksplor sisi blind spot ya. Kalau di Johari Window itu blind spot, sesuatu yang kita nggak lihat gitu, tetapi bisa jadi orang lihat ya, bisa jadi kemudian itu muncul ada penyadaran ketika kita mengeksplor itu kemudian kita sadar.
ya menemukan blind spot. Ya. Dan itu nggak bisa, walaupun kita udah menjadi coach, ya kita nggak ngeh juga urusan kayak gitu ya, Coach. Ya, betul. Betul, Kang Ridwan. Oke. Coach, seorang coach itu kan, ya kalau coach tampil di depan rapih lah, ya. Iya. Ada behind the skin-nya Coach Eri seperti apa sih, Coach? Ya. Apa behind the scene ya? Yang orang, yang mungkin fans-fansnya Coach Eri gitu kan, Coach Eri tampil depan seperti, tapi di belakang gimana nih, belakang layar? Ya, saya tuh paling suka sebenarnya pakai celana pendek, itu saya lebih suka gitu. Celana pendek ya? Berarti kalau lagi Zoom gitu itu aja atasan aja, bawahnya celana pendek. Ya. Terus yang kedua, saya tuh nggak suka pakai sepatu sebenarnya. Nggak suka pakai sepatu? Nggak suka pakai sepatu. Jadi saya lebih suka pakai sandal gitu. Jadi buat saya itu saya nggak tahu. Karena kaki saya juga ini seperti butuh bernafas gitu. Jadi kalau habis training atau habis coaching, itu saat-saat yang paling membahagiakan untuk saya itu adalah ketika saya bisa buka sepatu. Kemudian saya pakai sendal, terus kemudian baju biasanya dimasukkan gitu, terus kemudian bajunya dikeluarkan, itu juga itu seneng banget tuh. Jadi lebih suka pakai celana pendek sebenarnya, dan lebih suka juga pakai sandal dibandingkan dengan sepatu gitu. Oke, jadi kalau ketemu Coach Eri di dekat rumah gitu ya, jangan aneh pakai celana pendek. Dan pakai sandal. Iya. Jadi kadang-kadang kalau jalan-jalan ke mall atau apapun, ya lebih sering pasti lebih suka pakai sandal. Bahkan kalau misalkan saya keluar kota sekalipun, itu biasanya bawa dua ya, bawa sandal dan bawa sepatu gitu. Jadi bahkan kalau naik pesawat pun lebih banyak pakai sandal sebenarnya. Sandal ya. Karena senang berudara gitu ya. Kakinya ya ada udara. Kaki saya tuh ini butuh udara gitu. Pengen napas ya. Pengen napas. Gitu. Jadi, Coach, kalau fun fact-nya apa nih, Coach? Fun fact ya. Apa yang lucu ya? Apa ya? Saya orangnya serius ya. Jadi fun fact-nya itu adalah apa ya, Kak Ridwan ya? Ini pertanyaan yang sulit sebenarnya. Ya salah satunya itu ya, sebenarnya saya lebih suka celana pendek, lebih suka pakai sandal ya. Kemudian apa lagi ya fun fact-nya? Walaupun saya introvert, saya suka nyanyi. Suka nyanyi ya? Saya suka nyanyi. Suka karaoke ya? Suka karaoke. Ya, bahkan saking sukanya di rumah saya tuh saya serius gitu ya. Siapin audio video yang siap. Jadi walaupun saya introvert gitu, tapi saya suka nyanyi. Iya. Kita pernah nyanyi bareng ya kalau saya. Dan saya orang suka melihat saya itu sangat-sangat serius gitu, Kang Ridwan ya. Tapi nggak tahu nih bener nggak kata Kang Ridwan nih. Tapi aslinya saya itu sangat suka bercanda gitu. Dan orang bilang saya itu sangat suka komedian. Suka bercanda lah ya. Suka bercanda sebenarnya gitu. Jadi tapi ya seolah-olah serius gitu. Tapi sebenarnya saya sangat-sangat suka bercanda ya, sehingga ya di kelas-kelas saya juga saya selalu buat itu menjadi fun ya. Jadi engagement-nya juga kuat dan sebagainya. Saya juga sering bercandain sama Coach. Korban bercandaan Coach. Korban bercandaan ya. Iya. Oke. Coach, dalam perjalanan ini apa sih yang Coach Eri paling syukuri, Coach? Iya. Yang saya paling syukuri ya, kalau hari ini, kalau pertanyaan ini ditujukan ke saya hari ini, Kang Ridwan, yang paling saya syukuri hari ini adalah kesehatan. Saya mendengar banyak orang mengatakan itu, alhamdulillah saya sehat gitu. Tapi hari ini, itu buat saya luar biasa. Sehat itu mewah. Ya karena schedule yang cukup padat itu, sehingga itu sangat-sangat menyadarkan saya bahwa sehat itu
sangat mahal, sehat itu sangat-sangat hal yang paling penting di dunia ini. Karena dengan sehatlah kita bisa ngerasain bahwa salad ini enak. Betul. Dengan sehatlah kita bisa minum, minum ini enak, kita bisa ketemu, bisa ngobrol kayak begini. Karena ngerasain begitu saya kurang sehat, wah itu jadwal jadi berantakan, gitu, terus nggak bisa menikmati. Jadi menurut saya apa yang paling saya syukuri hari ini, nomor 1 adalah sehat. Yang nomor 2 nih Kang Ridwan, kalau boleh saya sampaikan lagi, yaitu saya hari ini ditemukan dengan orang-orang yang baik, termasuk Kang Ridwan. Kita bukan hanya sebagai klien tapi juga sebagai sahabat, ya, sebagai keluarga, ya, sampai hari ini saya ditemukan dengan orang-orang yang baik, dan saya mempercaya itu bahwa selama kita punya value di dalam hidup kita, maka kita akan dipertemukan dengan orang-orang dengan value yang sama. Jadi yang mempertemukan kita dengan orang lain itu adalah value kita, dan saya bersyukur saya aktif di dunia coaching, klien-klien saya, kemudian saya juga aktif di organisasi coaching, ya, di ICF Jakarta Charter Chapter. Saya sebagai salah satu director, juga komunitas-komunitas wirausaha yang lain, ya, ada TDA dan sebagainya. Itu juga sangat-sangat dipertemukan oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mau bertumbuh, ya, orang-orang yang saya selalu ingin memberikan manfaat kepada lebih banyak orang lagi. Itu kan luar biasa, ya. Oke, Coach, ini sudah mendekati akhir, ya. Ya. Apa tips buat teman-teman untuk untuk orang yang ingin menjadi seorang profesional coach? Oke. Kalau mau jadi profesional coach. Betul. Oke. Tipsnya ya silakan lihat sertifikasicoaching.com gitu. Ting. Sebenarnya saya mengambil dari sebuah quote, ya, Kang Ridwan. Jadi ini juga mengapa menjadikan alasan saya untuk menjadi seorang coach. Karena bagi saya coach ini juga ikigai saya. Ya, ikigai ini adalah sebuah katakanlah pedoman hidup ala Jepang gitu, ya. Di ikigai itu ada 4 hal, dan alhamdulillah 4-empatnya ini sesuai dengan profesi saya sebagai seorang coach gitu. Nomor 1, bahwa sesuatu hal yang Anda cintai dalam Anda melakukan ini, ya, itu ikigai yang pertama, ya. Yang kedua, memang dunia membutuhkan profesi ini sebagai seorang coach. Yang ketiga, dan sebagai seorang profesi coach itu memang mendapatkan insentif yang bagus banget hari ini, ya. Jadi hari ini itu salah satu profesi yang dengan insentif terbaik, itu salah satu coaching. Insentif. Iya. Dan yang keempat adalah kita juga bisa menjadi yang terbaik di situ. Jadi buat teman-teman yang mau menjadi seorang profesional coach, temukan ikigai Anda. Apakah 4 hal ini yang versi ikigai itu dijawab dengan iya oleh Anda semua? Nomor 1, bahwa Anda betul-betul mencintai, menikmati profesi ini. Yang kedua, memang dunia membutuhkan. Dan yang ketiga, memang profesi ini memberikan insentif yang baik. Dan yang keempat, kita bisa menjadi salah satu yang terbaik di profesi ini. Mantap. Terima kasih. Dari penghujung nih, Coach. Ya. Biasa Alhamdulillah sekarang. udah penghujung juga. Sekarang kita ada satu kuis, ya, namanya itu jawab cepat, Coach. Jadi ini jawabnya cepat aja. Saya kasih pertanyaan, nanti Coach tinggal pilih, gitu ya? Ya. Pilih mana? Oke, ya. Oke, siap, Coach? Tinggal pilih, ya. Tinggal pilih. Buku atau YouTube, Coach?
YouTube sekarang. Sekarang YouTube Iya. ya. Oke. Pantai atau gunung? Dua-duanya suka tuh. Satu dong. Kalau gitu pilih gunung. Gunung ya. Oke. Musik atau nonton? Dua-duanya juga suka. Musik ya. Musik ya. Karaoke ya lebih. Karena saya bisa nyanyi. Oke, terakhir Coach. Mie goreng atau sop iga Coach? Sop iga udah jelas. Jadi makan siang sop iga ya. Aduh. Oke Coach, sekian. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di sela-sela kesibukan. Ya. Sukses dan sehat selalu ya Coach. Ya. Saya berdoa juga untuk Kang Ridwan, juga untuk teman-teman dari Kang Ridwan Official, termasuk program ini. Ya, semoga tambah sukses. Amin. Ya. Amin. Dan saya yakin ini bisa memberikan inspirasi banyak kepada para pemirsa Kang Ridwan Official. Siap, amin. Selamat, siap. Sukses. Terima kasih Coach sekali atas kehadirannya. Oke, bye. Bye-bye.